yang kita ambil itu kasih masuk di sini. Nilai anunya, kumulatifnya, nilai itu nilai sumnya. Di rumus itu sum namanya sum. Sumernya apa kan? Ya ini. Terus kita copy. Kita kasih masuk di sini di data view. Lihat ini data view. Kita paste. Dari data view kita menuju ke variable view. Kita ganti misalkan ini X1 mempermudah kita. X2 Y berarti ini independen, ini Y dependen. Pastikan di menu type-nya, tipenya numerik, bukan yang lain. Dari numerik ini kita ganti measure-nya menjadi skala. Terus kita lanjut pergi di kakak. Kakak ikut sini. Terus kita mau uji normalitas. Jadi yang pertama kali kita lakukan itu kita melihat nilai residualnya terlebih dahulu. Menu analyze, regresi, linear, masukkan. Lihat masukkan yang harus kita teliti di sini. Dependen dan independen. Ada kata S-nya, berarti independence itu dia yang mempengaruhi, dia bisa lebih dari satu. Dependen itu satu jadi yang bisa lebih variabel kita itu ketika dia independen. Jadi itu judul tadi dia hadra ganti kini karena dia dua dependennya, dua independennya. Bu, bisa tidak 3 independennya? Bisa 3, bisa 5. Tapi dependennya dia cuma 1. Ya, oke kita lanjut. Jadi kita kasih masuk independennya di sini 2, dependennya di sini 1. Terus pada menu pada menu save kan kita mau memunculkan nilai residualnya. Pastikan pada kolom residual tercentang Han standar design. Pastikan ini tercentang, continue terus oke. Abaikan ini outputnya karena bukan ini yang kita mau lakukan. Kita kembali di data view, sudah muncul nilai residual 1. Dari nilai residual ini barulah kita uji normalitas. Caranya analyze, non parametric test, legacy dialogs, one sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Kita klik, kita kasih masuk nilai residualnya. Tidak perlu ini karena yang mau kita lihat itu nilai residualnya. Pastikan tercentang normal karena kita ini mau melihat terdistribusi normal atau tidak. Klik OK. Keluarlah. Yang mananya dilihat itu maju ke sini, Dek. Nilai ini yang paling bawah. Nilai sig-nya. Nilai sig-nya itu dikatakan terdistribusi normal ketika dia apa? Ketika dia lebih dari 0, lebih dari 1. terdistribusi normal. Ketika dia lebih dari 0,05. Nah, 0,05. Lihat ini. Apakah ini terdistribusi normal atau tidak? Normal. Tidak. Tidak terdistribusi secara normal. Di bawah 0,5. Di sini saya mau kasih tips. Saya tidak diajari waktu saya kuliah di S1 dan S2. Banyak saya dapat teman datanya dia tidak normal. Bilang, "Bu, kenapa kalau tidak normal?" Bisa dia menggunakan non parametric test kayak tadi. Kalau dulu kita kalau kita analisis data tak regresi, terus tidak normal data tidak bisa menggunakan regresi, tapi Sperman-Rowe biasanya bisa sih secara syarat atau secara kelayakan dia bisa menggunakan non parametric test, tapi hancur di ujian. Biasa itu diserang sama pembimbing tak sendiri, penguji tak berapa memang. Datanya ini tidak normal
suruh data ulang kembali. Ada teman disuruh ambil data ulang kembali. Sakit hatinya itu. Jadi kalau sampai kita ada 100 orang lagi, jadi kita rugi di biaya, rugi di waktu, rugi tenaga, rugi semua. Apalagi kalau pada waktu itu kita putuskan pacar, tak rugi berdouble-double. Ada trik dan triknya deh. Di sini triknya saya tidak kasih masuk di PPT karena tentunya ini melanggar etika lah ceritanya. Tapi ini bisa digunakan karena dia kan tadi tidak normal karena di bawah 0,05. Jadi klik transform compute variable, terus klik ln 1. Jadi x nya ini saya mau ganti, x1 nya ini saya ganti ln 1 nah. ln, kenapa saya menggunakan ln? Karena rumus yang kita gunakan nanti ini ln. Pada function group pastikan terchecklist all. Dia muncul itu langsung di bawah tuh. Karena kalau kita klik arithmetic, dia berganti lagi. Klik CDF berganti lagi. Jadi pastikan function groupnya itu all. Terus cari nilai ln. Ini ln kan. Kalau sudah masuk, kita klik ln, muncullah di sini. Dari sini kita kasih naik di atas. Kita ganti ini, tanda tanya itu apa? Saya minta X1. Klik X1 ke sini. Karena kapan dia tidak warna kuning, dia tidak bisa pindah. Sudah warna kuning baru dia bisa pindah. Paham? Karena dia dia tanda panahnya dia berbeda kan? Jadi pastikan dia warna kuning baru dia bisa pindah. Terus oke. Abaikan ini outputnya. Terus kita begitu lagi pada X2. Kita ganti lagi X2 karena sudah muncul MLN nya, tidak usah lagi kita cari, kita langsung saja dan sini pindahkan. Oke. Dari sini kita keluarkan lagi nilai residualnya karena persyaratan uji normalitas harus muncul nilai residual. Jadi kembali lagi analyze, regresi, linear, keluarkan ini X ini karena dia tidak normal kan. Ini Berarti yang diganti ln. Oh. Pindahkan sini ln. Terus oke. Abaikan lagi. Baru kita uji normalitas. Non parametrik legasi dialog one sample Kolmogorov-Smirnov. Keluarkan ini karena dia tidak normal. Kita masukkan lagi nih yang kedua. Tuh, res 2 kan tulisannya. Iya. Pindahkan di sini. Oke. Kalau begini enggak apa-apa juga kayak di rekayasa tuh. Yang ini trikinya dek. Kalau kita dikatakan curang ketika kita mengubah hasilnya ini. Jadi saya katakan begini, ada yang pernah konsul, dia S3 loh hukum. S3 hukum di Unhas lagi. Kan tidak sebut nama aja. Lagi. Oh, iya. Tapi dia ambil S2 lagi di psikologi di UNM. Tapi dia S3 hukum. Nggak tahu dia mau punya keilmuan yang banyak lah ceritanya. Mungkin banyak uangnya tuh jadi bisa bayar berapapun SPP. Dia meneliti Grab. Sampelnya itu 100-an, 110, pokoknya 100 kurang lah, 100 rendah, bukan 100 besar. 100 besar itu 190, 180. Dia 100 rendah. Datanya tidak valid. Disuruh ulang sama pembimbingnya. Karena tidak normal, pembimbingnya suruh ulang. Datanglah di saya. Kak minta tolong dulu. Diubah ini bagaimana bisa normal? Saya bilang, ini bisa, ini apalah, saya bilang, ini sudah di luar kemampuan saya bilang begitu, karena saya terima kerja analisis, tapi saya tidak mau lakukan kecurangan. Nah, jadi
satu-satunya dia ambil sampel lagi. Dalam waktu 2 hari dia datang dengan membawa sampel barunya lebih lagi 100. Saya bilang dalam hatiku, ada hantu ini. Karena dia cuma ubah. Jadi dia ubah 5, 5, 4, 3, 2, 1 begitu kan. Oh. Dia terubahlah nilai ininya. Itu yang tidak bagus, karena dia curang. Saya bilang data hantu ini, nak pakai dalam hatiku Ji. Dan tapi saya tetap tidak kerjakan, karena saya tahu, saya kan sudah bilang dari awal, saya ini itu kullukum ra'in wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi saya ini akan diminta pertanggungjawabanku sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak, sebagai diri saya sendiri, sebagai profesiku. Banyak sekali minta pertanggungjawaban nanti ini di akhirat. Mau sebagai profesiku terapis, kamu sebagai organisasiku, mau sebagai dosen, ini biasanya diminta pertanggungjawaban. Jadi saya ajari langkah-langkahnya, saya ajari ini langkah-langkahnya, kau praktek sendiri. Karena ada dalam hati kan, tidak mungkin juga saya bilang ke dia, nah ini lebih keilmuannya tuh ceritanya, tapi saya takut. Begitu ceritanya. Jadi ini tipsnya saja. Tapi kita tidak mengubah data mentahnya, karena biasanya itu dosen bilang bawakan ke itu skalanya, baru dia cocokkan. Nah itu bahaya. Kalau kalian pakai data hantu baru tidak cocok dengan skalanya yang kita hitung, bisa. Tapi kalau begini enggak kelihatan sih Bu, yang dirubah. Semua dosen, dia tidak minta datanya dianalisis lagi satu-satu, banyak ini mahasiswa. Dia cuma lihat hasil outputnya dia minta. Dia lihat di sininya. Kalian juga akan susah kalau kalian mau edit di sini. Agak susah kan diedit, apanya mau diedit. Kalau kalian mau pakai Canva boleh, tapi pasti meribetkan kalian. Kalau dosennya minta hasil outputnya, jadi kalian bisa save. Ini kita save, terus bilang minta data output SPSS-mu, dan kalian sudah editkan, itu lebih rugi. Iya. Sampai di sini paham? Kita lanjut. Yang pertama itu, jadi uji normalitasnya harus di atas 0,05. Yang bawahnya kita fokuskan, tidak usah ini. Ini nilai N itu jumlah sampelnya, jumlah respondennya, jumlah subjeknya sebanyak 95. Jadi kita lanjut di uji linearitas. Uji linearitas itu menu analyze, compare means. Kita pindahkan lagi di sini. Tidak usah ini dipindahkan, karena ini data yang kita modifikasi. Klik menu option, centang test for linearity. Continue, oke. Sudah keluar. Di menu linearitas itu kita fokus di ANOVA tabel yang di bawah. Ini ada ANOVA tabel di bawah. Kan ada 2, kita fokus dan di bawah. ANOVA tabelnya dengan ini deviation from linearity. Ada tadi di slide. Jadi menu ANOVA baris deviation from linearity pada nilai signifikannya. Dan di mana nilai signifikannya harus berapa tadi? Di atas di bawah 10. Bukan. 0,5 Bu. Ya, di atas 0,05 sama dengan normalitas 0,05. Berarti ini sudah memenuhi syarat karena di atas 0,05. Terus kita lanjut lagi di uji multikolinearitas. Jadi uji multikolinearitas, analyze, regresi, terus linear. Kita kembalikan ini tadi kita pinjam datanya LN, kita kembalikan data aslinya.
pastikan ya kalian kembalikan data aslinya. Atau kalau kalian langsung saja reset. Berarti beda juga dia Bu kalau misalnya data yang direkayasa dikasih masuk. Iya, berbeda nilai residualnya saja kan terganti. Ini saja ya 37, 3,76, 2,3. Dia berbeda secara dia besar. Ini LN dia cuman ambil rata-ratanya. Kayak apa data yang terbesarnya ini berapa nilainya. Berarti untuk datanya Bu tidak ada yang terbuang begitu Bu? Iya. Tetap sama jumlahnya? Sama. Tidak dibuang ini. Yang dibuang itu ketika kita lihat validitas dan reliabilitasnya. Kalau dia valid kan ada itu item nomor berapa yang tidak valid. Kalau bisa kita selamatkan, bisa kita buang. Kita buang kalau kita punya item itu dia banyak. Kita buang saja karena ada aspek yang mewakili pada item itu. Paling di aspek kan sama dimensi. Seperti itu. Jadi kita buang kalau ada yang mewakili. Kalau tidak ada mewakili, pertahankan. Kalau kalian buang, sudah hilang satu aspek kalian. Jadi kita kasih masukkan linear regresi, terus klik menu save. Tadi bukan ini, tadi itu menu statistik. Pastikan tercentang ini collinearity diagnostic. Jadi analyze tadi, menu analyze regresi linear, muncul tabel ini, terus klik menu statistik, centang collinearity. Oke. Pastikan nilai residualnya itu tidak tercentang karena kita tidak memerlukan ini. Yang kita perlukan ini tabel ini collinearity-nya. Continue, oke. Keluarlah ini. Kita lihat di sini menu coefficients. Jadi banyaknya hasil outputnya ada variabel, summary, ANOVA, coefficient, collinearity. Kita cuma lihat pada tabel coefficients yang nilai tolerance dan fifth-nya. Mana fifth? Berapa nilai tolerance-nya? Dikatakan ini bagus. Di atas Di bawah 10. Di atas 10, di bawah 10. Di bawah 10. Kurang dari 10. Kurang dari 10. Yang fifth tuh Bu? Ya, yang fifth-nya tuh di bawah 10. Bawah 10. Tolerance-nya Di bawah 0,10. Di 10. di atas. Di atas 0,10. Jadi ini sudah di atas 0,10. 10. Di bawah 10. Sudah, ini saja. Jadi kalian tetap kasih masukkan ini semua tabelnya ini, kasih masukkan semua ini, tapi ini di bagian mana? Di bagian lampiran. Kalian kasih masuk ini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di bab 4 ini saja kita fokuskan, kita tulis ini nilainya. Tapi di lampiran kita kasih masuk semua. Karena bilang, kenapa ini tak foto nih hasil outputnya? Cara men-save-nya ini bagaimana, Bu? Ini tadi save. Itu masuk ke file. Masuk di file ini. Otomatis terbuka. Misalkan asal save dulu. Save. Dia berbentuk ini. Oh, munculnya di mana Bu? Ya, Di tapi PDF dia lain. dalam bentuk file ini tipenya SPSS. Kalau kalau kalian tidak memiliki SPSS, berarti tidak bisa terbuka. Itu kenapa di sini agak susah diedit. Biasanya dosen itu untuk untuk cross check data kalian ininya saja. Tapi Karena ini biasanya kan ada ini bisa di copy. Ini klik saja ini kalau sudah tanda merah, nah berarti bisa di copy. Pindahkan di Word. tapi kalau misalnya dari sini enggak usah Ji. Misalnya kalau ada XPSS-nya baru ini saya mau copy bisa dipindah, Bu? Bisa Ji. Tapi mending kita copy secara outputnya itu bisa kan di copy. Oh, bisa itu. Tapi bisa di copy satu-satu ini. Iya sama prosesnya lewat sama. SPSS juga. Ya. Iyalah. Kenapa saya bilang save ini kalian? Jadi setiap satu kali uji asumsi kalian save lagi. Kasih namanya uji
normalitas, uji apa? Karena kalau seperti ini, saya kan tidak kasih keluar, datanya sudah panjang, bingung. Aduh, yang mana ini tadi temannya ini, yang mana ini pasangannya ini, agak bingung. Bersambung semua dia, Bu. Bersambung kan tadi saya tidak close. Jadi pastikan 1 kali ujian save, close lagi. 1 kali ujian save, close lagi. Tersimpan itu datanya. Jadi kalau kalian mau butuh di lampiran, biasanya kita AB karena sudah dapat nilainya, kita tulis di bab 4. Pas mau pengecekan data di lampiran tergabung, biasanya itu banyak juga kasus, termasuk saya sendiri, saya analisis ulang kembali. Karena saya bingung, ini kan sama semua, ada ANOVA-nya, ini ada juga ANOVA di atas, ada juga ANOVA di atas. Tuh ada koefisien, ada ANOVA, sama harus. Supaya saya tidak bingung, saya save satu-satu, kasih nama. Jadi kalau saya butuhkan, saya bisa ambil. Itu beda semua di kategorinya. Tetap save di saya tetap save di ini karena biasanya dosennya mau minta cross check data, apakah ini tidak diubah di datanya. Kalau di sini kan bisa diubah. Ini kan bisa diubah, ini bisa diubah. Oh iya deh. Bisa diubah. Kalau di sini kan tidak bisa diubah. Memang caranya kalian ubah. Itu yang biasa bertanya bilang, "Ibu, tidak apa gitu Bu kalau begini?" Kan kalau lihat dosen itu dia tidak perhatikan, dan tidak semua dosen juga tahu ini analisis data. Dia membayar. Coba cari mau dosen yang apa? Yang membayar. Astagfirullah. Apa maksudmu bilang bisa diubah? Kaget ibu pasti bilang bisa diubah. Ya, jangan sampai kalian dapat saya kalau skripsi. Tapi tidak apa-apa sih, lebih dari itu. Kita lanjut di. Jujur sekali beda. Ada kategorinya, kategori A-nya. Terus kita masuk di mana lagi tadi? Autokorelasi. Analyze, regresi, linear, tetap datanya ini, tidak usah di reset. Terus ya. Plots. Oh ini Darwin Watson. Dewi. Jadi statistik Darwin Watson. Tidak usah ini karena kita sudah dapat tadi. Darwin Watson, nilai residualnya. Continue, oke. Keluarlah ini. Kita lihat nilai DW-nya, ini Darwin Watson-nya. Berapa nilai Darwin Watson-nya? 1,927. Kita kembali lagi di sini. Data umumnya masuk. Setelah itu, ya. Antara 1,5 hingga 2. Ada tadi yang lebih jelas ini. Aduh. Syaratnya tidak terjadi gejala autokorelasi. Jadi kita mau melihat tidak ada pengaruh tahun kemarin dengan tahun sekarang. Tidak ada pengaruh hari kemarin dan hari sekarang. Yang dimana kita sudah dapatkan nilai Darwin Watson-nya tadi itu 1,927. Kita kasih kecil. Dilihat juga ini datanya kalau saya buka. Iya, Bu. 1,927. Ini nilai DW. Nilai DU-nya dari mana? Ada tadi saya kirim di grup. Silahkan juga dicek di Hijrah ada itu di grup tabel PDF saya kirim. Ini ada kan tabel DW Berapa tadi? 1927. 1,27. Jadi di sini cara bacanya seperti biasa, nilainya tadi ada berapa? 95. Hajra terlihat ini tabelnya. Iya, Bu. Terlihat. Jadi nilai N-nya itu berapa tadi jumlah sampel tak? Jumlah sampel kita ada 90
95 kan ini 95. Karena itu apa Bu? Kak, ini jumlah variabel kalian. Bukan cuma jumlah variabel kalian secara keseluruhan. Bukan cuma satu. Bukan cuma independen ataupun dependen, tapi keseluruhan. Tadi kan 2 independen, 1 dependen. Berarti jumlahnya 3. Jadi kita ambil nilai K-nya 3. Terus nilai DU-nya yang kita cari. Tarik ini nilai DU-nya. Sini nilai DU-nya. Terus nilainya berapa itu semua? Berapa nilai DU-nya? Kalau sampelnya 95. 173 Bu. Iya 1,7316 nih. Iya. 1,372. Iya 1,731. 731. 316. dalam ukuran 316 Bu. Mana kali itu? Kecil sekali. ada namanya terakhir Bu. Ini 95. 7316 nih. Iya Bu. 7316. Terus persyaratannya itu kita lihat kembali ribetnya 1,5. nilai DU-nya harus lebih kecil dari nilai DW. Iya, kecil. Nilai DW harus lebih kecil dari 4 kurang DU. Jadi sama dengan 4 dikurang ini DU kan? Enter. Sudah memenuhi syarat atau tidak? Harus kurang dari 4. Oh iya, memenuhi Bu. Ini kan lebih kecil dari DW. Dan DW lebih kecil lagi dari 4 dikurang DU. Di sini yang sudah di sini. Jadi tidak terjadi gejala autokorelasi karena memenuhi syaratnya. Sampai di sini paham? Paham. Ribet ini. Pada suruh menghitung-hitung. Iya, daripada suruh matematika, deh. Jelas sih, tek selesai. Yes. Ada persyaratannya yang kan langsung di bawah 5. Kita suruh kita menghitung dulu Cuk. Sekarang apa lagi nih? Multi heteros. Nah, tadi itu slide nih. Katanya Kak Hijrah bedeng baru download SPS-nya Bu. Tidak bisa terbuka bedeng. Harus satu SPSS kah? Saya bisa kita. Siapa tahu mana Oh iya, coba. silakan Dek. Download ulang. Mali. Berapa 1 GB? Kamu bisa nih. Sekarang ini heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas itu bisa kita lihat secara grafik scatter plot, bisa menggunakan uji Gletser. Uji Gletser ini kalau scatter plot sih cuman ini dulu. Jangan dulu lah, saya coba ingatanku. Ini. Oh iya. Jadi kalau scatter plot itu kita munculkan analyze, regresi linear, ini plus, pindahkan nilai z-prime-nya di x, s-resitnya di y. S-res. Dulu saya cek apakah sudah benar atau tidak. Oh ya. Jadi nilai s-res-nya itu di sini di y, z-prime-nya di x. Terus continue. Oke. Kita lihat pada bawah ini. Dia muncul ini. Dia menyebar. Berarti normal jadi Bu, kalau menyebar sih. Ini kalau
kalau kita lihat scatter plotnya, tapi paling umum digunakan itu uji Gletser. Oh, yang tadi. Ya, kalau ada tergantung pembimbing kalian, tergantung apa. Tapi mungkin kalian lolos di pembimbing ceritanya. Oh ya, enggak apa jika kalau scatter plot. Tapi biasa kita tidak lulus di penguji. Karena yang paling umum digunakan itu tadi. Yang Uji Gletser. Caranya, berarti kasih masih 2 saja. Oh, caranya itu oper pintar. transform compute variable. Ini ketik manualnya ABS. Jadi kita reset dulu supaya tidak aman. Reset, pastikan di reset supaya tidak timpang tindih datanya. ABS, res. Kenapa saya kasih nama ABS? Karena rumus yang saya masukkan ini ABS. Tadi saya kasih nama rumus LN karena nilai LN saya cari. Paham? Ya. Ya, jadi ABS res. Penamaan di sini. Al, klik ABS, kasih naik di atas. Masuk itu satu. Kasih naik nilai ABS res. Dia kan ABS res, jadi nilai residualnya yang pertama tadi, bukan Oh. nilai residual yang saya modifikasi. Berarti Kasih yang masuk di satu. sini, pindahkan. Oke. Terus sudah itu analyze, regresi linear, keluarkannya independen. Kita masukkan nilai ABS res. Silahkan dicermati. Jadi ini sama juga tadi, sama semua rumusnya, analyze, Linear. ini regresi linear. Nah, muncullah ini, keluarkan dependennya. Kita kasih masuk ABS res, terus oke. Independennya tetap sih, Bu. Ya, tetap. Nah, di sini. Ini berbeda ki, scatter plotnya ABS res. Kalau misalkan data kita di sini biasa namanya kayak berbentuk pola, tapi kan tidak berbentuk pola ini karena ada selamatkan pilih satu. Oh, iya iya iya. Ini kan iya, sekarang iya. berbentuk pola karena dia garis lurus Garis kan. lurus, iya. Tapi karena ada ini selamatkan kis satu. Sama tahu dia minta ya daripada kita diam ini kita bisa ambil ini saja karena Dibayar ini. dia bukan berkumpul bundal kan ada di Iya, sini. ada. Terus kita lihat di bagian Dibayar. uji Gletsernya itu materi itu. Nilai signifikannya dia lebih besar 0,05. Ini uji signifikannya 0,518. Ini 0,211, 0,518. Ininya dilihat semua, bukan cuma konstan, bukan ini tapi semua. Kalau uji Gletser, tapi kalau scatter plot bisa juga. Kalau saya sih bisa juga, bisa di dua-duanya. Tapi biasanya ada juga memang makin persulit. Saya ada juga dapat dosennya karena persulit. Sampai di sini paham? Sudah 5. Dik, Alhamdulillah. Bisa mau bahas skripsi aja langsung nih. jadi ini Langsung selesai. silahkan praktek. Apanya selesai hidupnya. Sudah, Mi. Silahkan praktek dan